Saya mendapat tugas dari Pak Muji untuk menyampaikan terkait dengan kerangka acuan kerja. Sebelum saya sampaikan, sedikit akan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklis. Nama saya Tatang Sontani. Lahir saya di Cirebon, 1 Maret 1970. Pendidikan saya Teknik Arsitektur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus tahun 96. Jabatan sekarang saya selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batang. Mungkin teman-teman yang di Pulau Jawa paham ya Kabupaten Batang, dan saya maklum untuk teman-teman yang di luar Jawa masih begitu bingung ya kabupaten mana itu Batang. Kemudian saya juga selaku narasumber PBJP LKPPRI sertifikat tahun 2012, juga sekaligus selaku pendamping kontrak konstruksi LKPP. Demikian perkenalan saya. Selanjutnya, karena waktu sudah berjalan cukup, akan saya sampaikan terkait dengan tugas saya kali ini, yaitu menyampaikan apa itu kerangka acuan kerja atau KAK. Jangan disebut K ya. Kalau K itu Kak Muklis, Kak Muji. Kalau ini adalah KAK, kerangka acuan kerja. Ya. Jadi untuk KAK, supaya kita kuat ya terhadap pemahamannya, ada beberapa regulasi yang mengamanatkan kepada kita selaku pelaku pengadaan barang dan jasa, ya, pelaku pengadaan barang dan jasa, selaku kita di pemerintahan maupun di swasta. Harapan saya dari 226 partisipan ini ada peserta yang dari swasta, ya, supaya nanti pemahaman terhadap KK itu imbang. Dari swasta atau dari konsultan juga memahami, juga dari kita selaku pelaku pengadaan dari ASN juga memahami. Ada beberapa amanat di PMK nomor 143 tahun 2015, kemudian per KPP nomor 7, nomor 8, nomor 9. Jadi KAK ini selalu ada. Selanjutnya untuk bagaimana acuan pembuatan KAK, ini ada di Permen PUPR nomor 7 tahun 2019. Itu beberapa regulasi. Pengertian KAK sendiri ya, adalah uraian mengenai gambaran, tujuan, ruang lingkup, pendanaan, personil, dan struktur sebuah proyek atau kegiatan yang telah disepakati untuk memandu. Ya, ada ini kalimat yang perlu kita garis bawahi. Tentang slide-nya belum tampil nih. Ada slide-nya kah? Ada, sudah jalan nggak? Belum di-share. Share screen. Sudah. Partisipan. Sudah masuk? Belum? Share screen. Oke, proses. Oke, sip. Sudah. Oke, sip. Oke ya? Oke. Sip. Sip. Jadi saya lanjut di pengertian ya. Tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada permasalahan teknis tidak tersampaikan di layar partisipan. Jadi KAK ini adalah uraian mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup, pendanaan, personil, struktur, ya, sebuah proyek yang telah disepakati, Kemudian KAK ini untuk memandu sebuah kegiatan atau suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan menjadi acuan atau rambu-rambu pelaksanaan yang dibuat oleh
PPK. Jadi walaupun pada kenyataannya PPK ini justru meminta tolong dibuatkan oleh pihak lain, namun di aturan mainnya ini tanggung jawab sepenuhnya dari PPK. Jadi kesempatan ini justru nanti akan membuat calon PPK atau PPK menjadi lebih memahami. Mungkin kedepannya bisa membuat KAK sendiri. Saya lanjutkan. Jadi partisan ya, misalnya menjadi PPK, ada tugas ya, tugas dari PPK yang tidak mau tidak mau harus atau merupakan salah satu bagian dalam dokumen seleksi. Jadi KAK ini merupakan salah satu bagian dokumen dari dokumen seleksi. Jadi kalau tidak ada KAK berarti dokumen seleksi ini cacat. Yang kedua, arti penting KAK bagi penyedia. Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan, alhamdulillah sekali apabila di partisipan ini ada dari unsur penyedia. KAK di dalam dokumen pemilihan harus ditanggapi oleh penyedia sebagai salah satu dari dokumen penawaran teknis. Ya. Jadi KAK yang di-upload oleh PPK kemudian ditanggapi oleh penyedia. KAK yang dibuat oleh PPK berisikan harapan untuk mendapatkan penyedia yang mampu menghasilkan dan menjawab keinginan owner secara profesional, bukannya mengarah pada penyedia tertentu yang menang. Ini perlu digarisbawahi. Kalau itu berarti ya, banyak sekali justru pembuatan KAK ini sudah mempunyai pikiran dari awal, owner ini mengharapkan si X bisa menjadi pemenang, sehingga KAK-nya dimodifikasi. Nah, ini maka perlu kehati-hatian PPK. Selanjutnya, walaupun memang saya masih banyak mendapatkan KAK, PPK yang kalau istilahnya menyerahkan tugas membuat KAK ke pihak lain. Harapan saya setelah mengikuti materi ini, calon PPK atau PPK sudah bisa membuat sendiri dokumen KAK-nya. Saya lanjutkan. Lebih dalam tentang KAK. KAK konsultan konstruksi meliputi, ini saya ambil dari Permen PUPR nomor 7, uraian pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi di dalam KAK harus menerangkan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian juga menyampaikan waktu, tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran. Ya, tentu kalau membuat KAK ya mestinya harus melihat rambu-rambu kapan akhir tahun anggaran itu berakhir. Selanjutnya juga melihat kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli. Ya. Jangan kemudian nilainya 200 juta, tapi tenaga ahlinya rombongan. Tenaga ahlinya terlalu banyak. Nah ini tanda tanya. Kalau nilai KA kecil, kemudian jumlah tenaga ahli banyak, ini sebuah tanda tanya. Ada apa dengan PPK? Selanjutnya, di dalam KAK harus juga menyampaikan kemampuan badan usaha penyedia jasa konsultan konstruksi. Dan selanjutnya KAK juga menyampaikan juga sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh form KAK. Kalau tadi di slide sebelumnya adalah kisi-kisinya. Nah, di slide selanjutnya adalah contoh form KAK. Mulai dari pendahuluan, ya. Pendahuluan berisi latar belakang. Ya. Latar belakang itu bukan kebun ya. Latar belakang itu uraian bagaimana KAK ini dibuat. Harapannya terhadap outputnya itu apa? Uraian pendahuluan ini adalah memuat gambaran secara garis besar
mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada maksud tujuan, sasaran, lokasi pekerjaan, sumber pendanaan, nama dan organisasi pejabat komitmen. Ini sudah ya saya pikir. Kemudian isi di dalam KAK ini data-data penunjang. Ya, data-data penunjang ini yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Misalnya data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu. Siapa tahu kehadiran proyek ini ternyata didukung oleh studi-studi terdahulu. Ini disampaikan supaya nanti tidak terputus. Selanjutnya juga diisikan terkait data penunjang adalah referensi hukum. Bab selanjutnya di dalam KAK, kita juga harus menyampaikan terkait dengan ruang lingkup. Apa saja isinya ruang lingkup? Lingkup pekerjaan, ya, kemudian keluaran. Ya, keluaran ini adalah menjelaskan tentang keterkaitan keluaran yang satu dengan keluaran yang lain, termasuk identifikasi bahaya sesuai dengan metode pelaksanaan serta metode operasi dan pemeliharaan bangunan. Juga menyampaikan tentang peralatan, material, personil, dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen. Jadi isinya dituliskan pejabat pembuat komitmen itu nanti memberikan fasilitas apa saja. Selanjutnya juga di dalam KAK ini juga harus menyampaikan peralatan dan material dari penyedia jasa konsultansi. Kemudian juga harus menyampaikan lingkup kewenangan penyedia jasa. Selanjutnya, di slide berikut, jangka waktu penyelesaian pekerjaan itu berapa? Ya, juga harus disampaikan oleh PPK. 3 bulan, 5 bulan, dan seterusnya. Kemudian personil. Nah, ini personil, silakan KAK, PPK juga harus mengisikan mulai dari posisinya sebagai apa, misalnya team leader, kemudian tingkat pendidikannya, misalnya S1, S2, jurusannya apa, teknik sipil, arsitektur, dan selanjutnya. Kemudian ada tenaga ahlinya siapa, berapa, tenaga pendukungnya siapa, berapa. Selanjutnya adalah jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan. Ya. Slide berikut adalah laporan-laporan. Ya, laporan-laporan ini adalah harapan dari PPK terhadap kinerja calon penyedia. Mulai dari laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara, sampai dengan laporan akhir. Nah, jadi ini saya lanjut saja, karena ini produk-produk yang standar ya. Nah, yang perlu dipahami adalah terkait dengan acuan pembobotan. Jadi walaupun ini untuk konsumsi ya PPK, namun juga PPK harus transparan. Pembobotan ini harus disampaikan di dalam dokumen pemilihan. Ini ada 2 unsur pembobotan. Saya coba ambil dari 2 peraturan. Yang pertama dari Perlem LKPP nomor 9 2018, kemudian Permen PUPR nomor 7 tahun 2019. Unsur pembobotan itu ada 3. Yang pertama pengalaman. Silakan ada range-nya. Untuk yang per LKPP itu 10 sampai 20. Kemudian Permen PUPR nomor 7 itu 10 sampai 25%. Jadi silakan dipilih ya, PPK memilih berapa. Range-nya antara 10 sampai 20 dan 10 sampai 25. Selanjutnya yang kedua, unsur pembobotan proposal teknis. Ya. Proposal teknis ini di nilai pembobotan antara 20 sampai 40% untuk per LKPP nomor 9. Kemudian Permen PUPR nomor 7 25 sampai 45%. Dan yang terakhir adalah kualifikasi tenaga ahli. Ini bobotnya sangat besar karena jasa konsultansi ini produknya adalah produk keahlian dari tenaga ahli. Makanya porsi lebih besar. Kualifikasi tenaga ahli ini porsinya 50 sampai 70% untuk
per LKPP nomor 9, sedangkan Permen PUPR nomor 7 ini 50 sampai 70%. Nah, di dalam proporsi ini totalnya harus 100%, ya. Jangan sampai kemudian lupa ngereng tapi begitu dijumlahkan nilainya kurang atau nilainya lebih dari 100%. Saya lanjutkan. Di dalam pembahasan atau materi KAK ini saya lebih banyak mengambil dari Permen PU nomor 7. Kebetulan yang saya sampaikan ini adalah materi di mana KAK dalam metode seleksi prakualifikasi 2 file, ya. 2 file untuk kualitas dan biaya untuk kontrak waktu penugasan, ya, supaya nanti tidak absurd, ya, tidak ragu-ragu kemana sih arahnya. Jadi arahnya adalah metode seleksi prakualifikasi 2 file, kualitas dan biaya kontrak waktu penegasan. Ya. Akan saya sampaikan pertama dokumen penawaran penyedia. Dokumen penawaran penyedia itu macam-macam, ya. Ini disampaikan ada 2, penawaran administrasi teknis file 1, kemudian penawaran biaya yaitu di file 2. Nah, lalu apa sajakah penawaran administrasi? Penawaran administrasi ini adalah berisi dokumen penawaran administrasi yang terdiri dari surat penawaran. Ya. Surat penawaran ini sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPST. Kemudian dokumen penawaran administrasi teknis file 1 selanjutnya adalah dokumen penawaran teknis, ya, yang terdiri dari data pengalaman perusahaan. Yang pertama, ya, B1, kemudian B2-nya adalah proposal teknis atau tanggapan KAK. Nah, ini yang nomor 2 ini nanti yang akan saya jelaskan lebih detail terkait dengan materi yang disampaikan hari ini, ya. Berarti materi proposal teknis di B2. Kemudian dokumen penawaran penyedia selanjutnya adalah penawaran biaya atau file 2, ya, yaitu surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum total biaya penawaran, kemudian daftar kuantitas harga, kemudian yang C adalah rincian komponen remunerasi personel. Jadi sesuai dengan file slide ini, ya, saya akan menerangkan lebih detail terkait dengan dokumen penawaran administrasi teknis file 1 untuk dokumen penawaran B2, yaitu proposal teknis atau tanggapan KAK. Saya lanjutkan di slide berikut, ya. Kita ke penilaian KAK proposal teknis, ya. Jadi di awal tadi saya sampaikan sangat komplit sekali, sangat pas apabila di dalam partisipan ini ada personil dari swasta, sehingga apabila membaca, ya, atau mempelajari slide-slide ini menjadi lebih paham. Oh, selama ini saya kurangnya apa kalau ini berbicara terkait dengan penyedia. Ternyata selama ini saya kok tidak pernah menang. Oh, di KAK ini kurang ini. Oh, KAK ini saya ternyata perlu pendalaman lebih lanjut. Ya. Saya lanjutkan terkait dengan penilaian KAK. Yang pertama adalah pemahaman atas lingkungan pekerjaan jasa layanan, sasaran tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja. Nah, kemudian yang kedua adalah subunsur proposal teknis yang dinilai oleh penyedia. Ya. Jadi ini, ya, nomor 2 ini, ya, yang saya coba detailing. Yang pertama, bobotnya 5-10%. Jadi semua persyaratan ini mesti dibobot karena tadi di awal kita berbicara kualitas. Bobot 5-10%. Artinya 5-10% ini bisa dipilih. Silakan PPK itu mau ngasih range berapa, nilai berapa. Bisa 7, bisa 6, yang penting di atas 5-10. Untuk bobot 5-10%, pemahaman atas layanan yang tercantum dalam KAK, dan pemahaman atas sasaran atau tujuan. Penilaiannya meliputi
Ya, penilaiannya meliputi pengertian terhadap sasaran tujuan kegiatan, kemudian lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, kemudian pengenalan lapangan. Ya, jadi bobot ini kecil 5-10%. Kalau kita kemudian berpikir ke depan, selanjutnya kalau kakak ini sudah di tangan Pokja, apa sih nanti pola penilainya? Boleh jujur ya, bahwa bobot ini memang dan bobot-bobot selanjutnya semua tergantung pada subjektivitas dari Pokja. Bagaimana Pokja punya pengalaman, bagaimana Pokja sudah terbiasa menilai sebuah dokumen yang disampaikan oleh penyedia. Nah, walaupun itu subjektivitas, namun persyaratan-persyaratan itu sudah disampaikan di LDP. Ya, jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Saya lanjutkan di bobot yang selanjutnya, yaitu tentang kualitas metodologi. Ya. Kualitas metodologi yaitu ketepatan menganalisis masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan. Kemudian konsistensi antara metodologi dan rencana kerja. Ya. Saya dulu pernah juga berpengalaman jadi Pokja ketika mengevaluasi dokumen dari jasa konsultansi. Ini banyak sekali penawaran dari penyedia ini tidak konsisten ya, antara metodologi dengan rencana kerja. Nah, tadi pada saat di perkenalan awal, Pak Muji, ya, pada saat mengabsen banyak sekali dari teman-teman di partisipan dari UKPBJ se-Indonesia. Saya yakin di antara UKPBJ juga pernah juga menjadi Pokja. Dan saya yakin pula untuk menjadi Pokja kaitannya dengan jasa konsultasi banyak yang boleh dikatakan enggan karena dokumen konsultasi ini penawarannya luar biasa banyak, honornya sama dengan honor jasa lainnya sehingga banyak teman-teman yang menghindar. Selanjutnya ya, kualitas metodologi yang dinilai adalah uraian penugasan tenaga ahli, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi dan kebutuhan fasilitas penunjang. Ini dikasih bobot 10-20. Bobot selanjutnya adalah 5-10%, yaitu hasil kerja ya, atau deliverable. Penilaiannya meliputi antara lain analisis bagaimana calon penyedia itu menganalisis gambar-gambar kerja, spek teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan. Nah, peserta yang mengajukan gagasan baru, ada ide baru, walaupun tidak mungkin ya, ada peserta mengajukan ide-ide baru, selama ini saya belum pernah menemuinya. Kemudian dinilai lebih. Kita memberi penghargaan terhadap penyedia yang punya inovasi. Bobot selanjutnya adalah 5% bila sub unsur lain yang dinilai dan disyaratkan besar bobot 5% mengurangi bobot sub unsur kualitas yang di atas nanti ya. Karena ini ada tambahan, maka ini ada pengurangan. Penilaian selanjutnya untuk KAK. Ya. Bobot masing-masing subunsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. Ini kaitannya dengan transparansi. Ya. Jangan kemudian secara sepihak Pokja Pemilihan tidak mencantumkan bobot ini ke dalam LDP. Nah, ini pelanggaran. Yang selanjutnya keempat, kriteria subunsur lain dalam dokumen seleksi dapat disesuaikan berdasarkan keluaran yang dituangkan dalam KAK. Yang kelima, kriteria penilaian harus diuraikan secara rinci dan detail ya. Saya ulangi lagi, secara rinci dan detail. Ini menghindari yang pertama, tentu sanggahan ya. Yang kedua, tentu kecurigaan. Ada apa dengan Pokja? Ya, makanya semua harus tercantum dalam LDP. Setelah ke KAK ya di dokumen, kita coba menilai bagaimana sih tenaga ahli, ya, penilaian kualitas tenaga ahli. Jadi kalau KAK ingin menempatkan tenaga ahli
si A, si B dalam hal kualitas, kuantitas, kemudian keahlian, ini juga harus melihat kualitas tenaga ahli sesuai dengan dokumennya. Yang pertama, penilaian dilakukan terhadap tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian. Jenis keahliannya harus sesuai. Persyaratan, serta jumlah tenaga. Harus sesuai, kalau gedung ya mesti paling tidak ya arsitek, ya, kemudian sipil, ya, atau paling tidak ahli landscape, ya, harus sesuai dengan pekerjaan. Serta jumlahnya. Nah, jumlahnya kok pekerjaannya nilainya hanya 500 atau nilainya hanya 300, jumlahnya luar biasa banyak. Nah, kemudian nomor 2, seorang tenaga ahli hanya dinilai untuk satu jabatan tertentu. Ya, ini semua sudah paham ya, yang sudah biasa main di jasa konsultansi, tidak ada mungkin kemungkinan setelah dinilai ini ada penilaian lain ya. Jadi seorang tenaga ahli hanya dinilai satu jabatan tertentu. Kemudian selanjutnya, tenaga ahli yang ditawarkan harus dilengkapi dengan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha. Ya, ini wajib ya. Kalau tidak ada surat pernyataan ini, maka dinilai 0. Dinilai 0. Selanjutnya, apabila ditemukan pemalsuan terhadap surat pernyataan dan atau dokumen pendukung tenaga ahli yang lain, maka penawar dinyatakan gugur dan peserta dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, ini denda yang luar biasa ya, sanksi yang luar biasa. Selanjutnya, tenaga ahli yang ditawarkan tidak boleh berstatus ASN. Ya, kayaknya kok jarang ya untuk Pokja yang menemui ini ya. Tenaga ahli yang ditemui setelah kita cross-check ternyata ASN. Apabila tenaga ahli yang tersebut berstatus ASN, maka tenaga ahli yang bersangkutan ya, diberi 0. Ya, diberi 0. Kecuali cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya, subunsur yang lain ya, yang dinilai adalah tenaga ahli. Yang pertama, tingkat pendidikan, bobotnya 10-15%. Tingkat pendidikan, jurusan pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah akreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah. Selanjutnya, pengalaman kerja. Karena yang bekerja nanti orang-orang yang berprofesional, ya, yang kita minati adalah produk keluaran dari kepandiannya, ya, maka pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK didukung dengan referensi kontrak sebelumnya. Ya, namun demikian, walaupun sudah ada referensi atau kontrak sebelumnya, hal yang paling mendasar oleh Pokja mestinya diklarifikasi. Banyak sekali kita menemui ya, dukungan-dukungan itu aspal. Selanjutnya, bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin atau wakil pemimpin pelaksana pekerjaan, dinilai pula pengalamannya sebagai pemimpin wakil pemimpin tim. Ketentuan perhitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut. Khusus untuk pengalaman yang menggunakan kontrak harga satuan atau penugasan, tidak boleh tumpang tindih atau overlap. Ya. Bila terjadi overlap, yang dihitung hanya salah satu yang terbaik. Yang kedua, apabila terdapat perhitungan bulan menurut Pokja lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan dari Pokja pemilihan. Dan apabila perhitungan Pokja pemilihan lebih besar dibanding dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis di dalam penawaran. Ya, jadi ini perlu kehati-hatian untuk mendalami kaitannya dengan penilaian tenaga ahli. Selanjutnya, slide berikut, apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap,
tanggal, bulan, dan tahunnya, maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh. Nah, kecuali bila terjadi overlap. Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja, maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulan dikurangi 1 bulan. Selanjutnya, apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja, maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25% dari total bulannya. Teman-teman ya, ini karena penyedia tidak cermat dalam membuat dokumen penawaran. Selanjutnya, slide berikut, kesesuaian lingkup pekerjaan. Kesesuaian lingkup pekerjaan ini nanti akan kita nilai ya. Dan posisi pengalaman, kemudian dibanding dengan KAK tentunya. Dinilai dengan kriteria sebagai berikut. Lingkup pekerjaan, apabila sesuai nilainya 1. Apabila kita nilai menunjang, nilainya 0,75. Apabila terkait, nilainya 0,5. Ini lingkup pekerjaan. Lalu posisinya sesuai, nilainya 1. Apabila tidak sesuai, tetap dinilai 0,5. Nah, nilai-nilai masing-masing kriteria ini ditetapkan oleh Pokja dalam LDP ya, kembali ya. Ditetapkan dalam LDP. Jangan kemudian nilai ini hanya diketahui oleh Pokja. Ini namanya ada sesuatu yang disembunyikan. Slide berikutnya, bulan kerja profesional didapat dari angka di atas tadi ya, 2, 3, 4, 5. Dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dengan posisi yang didapat dari angka 6. Nah, ini perlu nanti kita orek-orek ya, ini kalau dari orek-orek nanti bingung kan, kalau hanya membaca. Nomor 8, total seluruh bulan kerja profesional ini dibagi dengan angka 12. Nah, sehingga didapat jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli. Nilai jangka waktu pengalaman profesional tenaga ahli dicantumkan dalam LDP. Ini berkali-kali ya, dicantumkan dalam LDP. Selanjutnya, dalam hal tenaga ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman kerja semasa menjabat sebagai ASN yang sesuai ya, dengan lingkup pekerjaan akan dilaksanakan dapat diperhitungkan dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan menunjang dan posisi tidak sesuai. Bobot 5%. Bobot 5% ini diberikan untuk status tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap atau tenaga ahli tidak tetap dengan penilaian sesuai dengan yang tercantum dalam LDP ya. Ini di dalam pelaksanaannya banyak sekali teman-teman Pokja yang masih bingung bagaimana kita mengetahui bahwa tenaga ahli itu tetap dan tenaga ahli itu tidak tetap. Paling gampang ya untuk melihat bahwa tenaga ahli itu tenaga ahli tetap di perusahaan adalah dari dokumen pembayaran BPJS. Ya, di BPJS itu nanti ada item salah satu bagian pembayarannya adalah dibayar oleh perusahaan apa. Ini paling gampang ya, paling gampang. Silakan teman-teman Pokja lihat di pembayaran BPJS ya. Walaupun memang ada ketentuan lain. Ya, ini improvisasi saja. Kemudian bobot 5%. Ya, 5% ini adalah penguasaan bahasa. Ya, tergantung kita nanti penguasaan bahasa apa yang kita perlukan. Selanjutnya apabila ada subunsur lain yang dinilai diisyaratkan besar bobot 5% ya, dan mengurangi bobot subunsur pengalaman kerja profesional. Ya. Selanjutnya bobot masing-masing subunsur ditetapkan oleh Pokja, pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan dicantumkan dalam LDP. Ya. Tingkat dan jurusan pendidikan serta keahlian tenaga ahli yang kurang atau tidak sesuai dengan tingkat dan jurusan ini diberi 0. Tapi itu panglobana nurek mudik ayeuna di Bandung. Tidak sesuai diberi 0. 770.000. Selanjutnya kualifikasi dan tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang disyaratkan dalam KK tidak mendapat nilai tambahan. Ya, misalnya kita mempersyaratkan S1, ya S1 10 tahun, tapi penyedia mengajukan
tenaga ahli S2 ya. Tidak ada bonus ya. Tetap kita menilainya sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan perpajakan, status tenaga ahli ya, status tenaga ahli tetap dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh pasal 21 Form 1721 atau 1721A1. Walaupun tadi di awal saya menyampaikan paling cepat coba lihat di BPJS, gampang ya. Kemudian komposisi tenaga ahli yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan untuk konsultan pengawas atau manajemen konstruksi yang diperuntukkan bagi pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi, maka dalam komposisi tenaga ahli yang ditawarkan harus ada 1 orang tenaga ahli K3 konstruksi ya. Jadi tenaga ahli K3 konstruksi ini untuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Selanjutnya, apabila ketentuan angka 12 tidak dipenuhi, maka nilai tenaga ahli dinyatakan 0. Ya. Itu terkait dengan KAK. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun di bulan puasa, saya percaya ya, walaupun puasa kita tetap daya serapnya tidak berpengaruh. Walaupun ada pemio, puasa itu kekurangan O2 sehingga kita DD-nya rendah ya. DD itu bahasanya Pak Muklis, daya dong rendah. Nah, setelah KAK selesai, materi selanjutnya adalah review prestasi ya. Jadi ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang tadi materi pertama adalah KAK, yang kedua adalah review prestasi. Review prestasi apa sih? Yaitu output dari konsultan perencana. Nah, jadi kita ini sudah langsung ke subjek konsultan perencana. Konsultan perencana itu kan bekerja sesuai dengan KAK, ya, sesuai dengan KAK. KAK-nya apa? Outputnya apa? Itu berarti nanti akan kita sesuaikan dengan pada saat review prestasi pekerjaan. Di slide pertama di review prestasi pekerjaan, ya, coba saya sampaikan terkait dengan tahapan, ya, tahapan pembayaran. Jadi untuk PPK ini bisa menjadi perhatian. Ini sesuai dengan Permen PU nomor 22 tahun 2018. Ya. Ada tahapan-tahapan pembayaran. Yang pertama tahap konsep perancangan 10%. Konsep perancangan itu seperti apa sih? Ya ini seperti ini. Saya coba gambarkan. Karena background saya dulu di arsitek, saya jadi cukup memahami apa yang dimaksud konsepsi perencanaan. Ini kita bayar 10%. Kemudian produk tahap perancangan kita bayar 20%. Kemudian tahap pengembangan rancangan kita bayar 25%. Kemudian tahap perancangan detail, gambar-gambar, RKS, ya, ini 25%. Kemudian tahap tender 5%. Kemudian tahapan pengawas perkara 15%. Yang perlu kita sikapi di sini adalah kebiasaan PPK pada saat membayar produk konsultan perencana adalah sekaligus. Ya. Saya tidak tahu kenapa itu sekaligus atau mungkin tidak mau bertele-tele atau tidak mau pusing-pusing terkait pengurusan pencairan. Ini sebenarnya keliru. Contoh ya, contoh. Di tahap tender sebenarnya kita tidak boleh membayar 100% karena di tahap tender itu konsultan perencana harus mendampingi Pokja. Bayangkan ya kalau panjenengan atau Bapak Ibu sekalian selaku PPK sudah membayar 100% kepada konsultan perencana. Padahal konsultan perencana itu produknya nanti akan menjadi kegiatan konstruksi. Pada saat tender, ya, pada saat tender konstruksi ya, kita manggil konsultan perencana untuk mendampingi. Saya yakin karena dia atau konsultan perencana itu sudah dibayar 100%. Luar biasa susah untuk memanggil konsultan perencana untuk mendampingi pada saat minimal, pada saat unleasing. Ya. Maka jangan sekali-kali ya kita bayar konsultan perencana sekaligus 100%. Apalagi ini ya ada tahapan pengawasan berkala. Ya. Pengawasan berkala ini porsinya cukup luar biasa ya 15%. Nah, coba kita kembali ke belakang untuk PPK. Waduh, tahun kemarin
saya terlanjur bayar semuanya full. Itu terkait dengan pembayaran. Lalu, bagaimana sih PPK ini mereview prestasi pekerjaan konsulan perencana sesuai dengan kesepakatan kontrak. Ya. Apakah selama ini kegiatan konsultan ini langsung kita terima atau melalui proses? Nah, yang paling ideal adalah melalui proses. Ya. Kita rapatkan misalnya di laporan pendahuluan, coba produk konsultan itu supaya kita lihat seperti apa. Jangan sampai di laporan pendahuluan tidak kita periksa, sehingga akan merusak laporan-laporan berikutnya. Ya, tidak sesuai KAK. Di dalam rapat ini, ya, rapat review produk perencanaan ini, ya, ini diantaranya adalah konsultan pemaparan, kemudian di situ dihadirkan PPK, dihadirkan juga tim teknis, karena saya yakin PPK itu bukan Superman, ya, PPK itu harus juga dibantu oleh tenaga ahli yang lain, yaitu tim teknis. Tim teknis ini tentunya kalau kegiatannya konsultan perencana, ya tim teknisnya harus memahami, harus punya background teknis. Jangan kemudian kegiatannya gedung, tim teknisnya tidak mempunyai atau tidak memiliki latar belakang konstruksi misalnya. Kemudian dan jangan lupa untuk setiap rapat dibuatkan berita acara hasil rapat. Siapa tahu itu penting ya untuk melengkapi laporan-laporan yang akan disusun oleh konsultan perencana. Di dalam laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara, dan laporan akhir, ya, output selanjutnya adalah tentu PPK, ya, tentu PPK ingin mendapatkan laporan perancangan dan waktu pekerjaan konstruksi, ya. Saya sendiri sampai sekarang masih heran terhadap produk konsultan yang terkait dengan waktu pekerjaan konstruksi ini seakan-akan diperkira, ya, seakan hanya diperkirakan atau kira-kira, ya, mengukur berdasarkan waktu tahun anggaran yang tersisa tanpa ada backup data. Kalau ini pekerjaan profesional, mestinya apabila konsultan mengatakan bahwa pekerjaan konstruksi ini akan diselesaikan misalnya 4 bulan, atau misalnya 160 hari kalender, atau misalnya 250 hari, dan seterusnya. Ini mestinya ada background, ada backup data. Backup datanya apa? Materialnya sekian, kemudian tenaga ahli nanti yang harus disiapkan sekian, alat-alat bantunya, alat beratnya harus sekian-sekian. Sehingga ketemu waktu pekerjaan konstruksi. Ya. Kemudian di dalam hasil akhir dari kegiatan konsultan ini juga yang kadang dilupakan adalah perhitungan struktur. Ya, perhitungan sondir tanah. Ini jarang kita fokus di situ. Jangan sampai semua hasil dari produk konsultan ini sepertinya tanpa backup data secara teknis. Nah, kita jadi ragu-ragu apakah betul misalnya di dalam kedalaman fondasi. Di situ di gambar kerja ketemu 12 meter. Bagi PPK yang punya feeling engineering, ini jawab itu, maka ada backup perhitungan struktur. Ya, backup perhitungan struktur. Yang terakhir di materi ini, di slide ini, alangkah lebih idealnya untuk pekerjaan konsultan, untuk yang berdampak pekerjaan konstruksi yang mahal, ya, misalnya non kecil, ini dilaksanakan N-1. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa menjadi PPK, bagaimana repotnya ketika dalam 1 tahun ada pekerjaan perencanaan, konsultan konstruksi, juga ada pekerjaan konstruksi. Ya.
Oke, terima kasih. Siap. Saya kira itu paparan dari saya ya. Atas perhatiannya, terima kasih sekali. Untuk yang mungkin masih ingin bertanya, masih belum Siap. jelas, silakan bisa Makasih. ditanya. Saya Makasih, kira Pak itu, Tatang. Pak Prof. Matur nuwun. Siap, makasih. Ini masalahnya fotoku kok nggak ada nih ya? Oh. Sengaja kayaknya ya. Siap, Pak. Ya. Makasih, Pak Ya. Tatang. Pak Muji Santoso? Pak Muji? Ya, oke, terima kasih, Pak. Siap. Bagus. Lanjut, Ya. Pak ya? Ya, dibantu Pak ya, ditayangkan Siap. Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Tatang tadi. Presentasinya luar biasa. Jadi, Makasih, Bapak Pak. Ibu yang hormati, ya, saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Tatang tadi. Ya, bagaimana HPS untuk konsultan konstruksi ini. Ya, HPS untuk konsultan konstruksi, ya dasarnya adalah KAK tadi. KAK tadi itulah menjadi dasar untuk membuat HPS konsultan perencana konstruksi. Hari ini saya hanya fokus pada konsultan perencana gedung. Konsultan perencana gedung. Next, Pak Munggus. Nah, Bapak Ibu, setiap webinar, alhamdulillah ada 3 kaos untuk penanya yang terpilih. Kewenangan memilih di Pak Muklis. Saya tidak bisa memveto. Tapi saya pertama Pak Pulis. Ya. Saya dapat kaos ini Pak Pulis. Ada beberapa yang japri ke saya, Pak Muklis minta kaos. Saya bilang, waduh, nggak bisa. Terusan ini mau tanya Pak Pulis. Ya, Kalau next, semua dapat lanjut. kaos Pak. Ya. Lanjut. Ya, kaos ini Bapak Ibu adalah dari sponsor Bapak Ibu, bukan dari saya. Ya, ini dari PT apa ini? Anugerah Global Success. Yang punya produk apa ini? Insinerator portable ya untuk rumah sakit dan juga hand sanitizer yang otomatis. Ya, nanti silakan lah Bapak Ibu kalau minat hubungi penyedianya di situ. Ya, lanjut ke Inggris. Ya, jadi KAK ya, kecil tulisannya ini. Jadi dasarnya membuat HPS adalah KAK. Lanjut. Ya, HPS pekerjaan konstruksi itu sebenarnya cukup satu sumber saja. Cukup satu sumber saja. Jadi selalu bilang harus 3 sumber. Tidak begitu. Tergantung. Ya. Kalau untuk kerjaan konsultan konstruksi, itu mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2017. Dan mungkin juga tertuang juga dalam PP nomor 22 tahun 2020. Saya belum baca detail PP 2, harusnya ada. Dan itu ditetapkanlah besaran remunerasi untuk konsultan adalah kewenangan Menteri Teknis, dalam hal ini Menteri PUPR. Maka Menteri PUPR mengeluarkan Kepmen PUPR 897 tahun 2017. Jadi kalau dihitung 28 hari, apakah ini masih berlaku? Ya masih berlaku, karena keputusan ini belum dihapus. Ya gitulah, dimaknainya begitu. Ada yang tanya, Pak itu lebih 28 hari. Ya, jangan gitu. Ini masih berlaku. Ya, sehingga masuk juga dalam pengertian 28 hari. Ya. Jadi cukup mengambil dari angka ini kalau membuat HPS. Jadi ketika KAK-nya clear, kita langsung ambil ini, selesai membuat HPS konstruksi itu nggak lama-lama. 1 jam aja selesai tuh ya. Karena ketika KAK-nya clear. Tapi kalau KAK-nya nggak clear ya nggak pas lah HPS-nya. Ya. Diambil, ini adalah angka Jakarta. Angka Jakarta, kalau mau diadakan di Jawa Tengah, di Batang, atau di provinsi lain, berarti harus disesuaikan berdasarkan provinsinya masing-masing. Next. Lanjut. Ya, ini ya. Untuk disesuaikan dengan provinsi. Koefisien atau indeksnya. Indeks untuk provinsi masing-masing. Ya. Tadi acuannya adalah Jakarta. Lanjut. Ya. Ini contoh biaya personil HPS konsultan perencana gedung untuk Kediri Jawa Timur ya. Maka membaca KAK tadi kita tahulah kebutuhannya biaya personil. Biaya personilnya apa saja? Berapa lama dia harus bekerja? Maka kita ambil harga satuannya adalah harga satuan berdasar Kepmen PUPR tadi dikalikan indeks Jawa Timur. Ketemulah angka biaya personilnya seperti itu. Kemudian biaya staf pendukung, ya diambil dari Kementerian PUPR. Nah kalau yang ini kalau nggak ada,
bisa ngambil dari Inkindo yang staf pendukung atau yang lain, Kelly Service atau kontrak-kontrak yang sebelumnya. Ya. Kalau nggak ada, ambil aja UMR, ya dikalikan berapa mungkin gitu. Lanjut. Ya, ini biaya non personil. Ya. Ambil aja dari standar-standar biaya yang ada, biaya sewa, ya biaya alat tulis dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini untuk laporan, ya untuk laporan-laporan dan untuk sewa ruang dan sebagainya. Ya, ketika diperlukan FGD atau rapat dan sebagainya. Lanjut. Ya. Ada juga Bapak Ibu, jangan lupa laporan pengawasan berkala, ya. Biaya laporan. Kalau K3 di mana? K3 sebenarnya masuk dalam biaya personil lah gitu. Dijumlahkan semua, ini biaya non personil. Lanjut. Ya. Jadi ini rekapnya, ada biaya personil, ada biaya non personil, dan ada jumlah. PPN atas semuanya karena kita berkontrak dengan perusahaan. Bukan dipilih-pilih. Sehingga ketemulah HPS-nya 600 juta tadi, 633.809. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya HPS sederhana menurut versi saya. Tolonglah nanti disesuaikan dengan KAK-nya, dengan secara teknisnya, pasnya bagaimana terhadap kebutuhannya. Tidak harus seperti ini diambil ya. Lanjut. Jadi HPS-nya berapa? 633. 633. Maka disampaikan di Dewan Pemilihan untuk gedung adalah seperti ini. Ya, berdasarkan sub-sub output. Silakan penyedia nawar ini. Tahap konsepsi rancangan, tahap perancangan seperti Pak Tatang sampaikan tadi, sampai tahap pengawasan berkala. Silakan Anda sampaikan. Jadi penyedia bukan menyampaikan menawar dengan biaya personil, bukan menawar dengan biaya non personil. Ya. Apakah praktek kita seperti ini? Jangan kita ngasih biaya personil dan non personil. Jadi yang disampaikan dengan penyedia adalah yang ini. Yang ini formnya. Kalau untuk gedung ya, gedung. Kalau saya lihat Permen PU nomor 7 tahun 2019 tidak seperti ini formatnya. Ya. Ini format untuk gedung versi saya atau versi yang biasa lah. Tapi kalau versinya Permen PU nomor 7 agak berbeda itu. Ya. Agak longgar malah di sana. Lanjut. Ya, ketemulah tadi HPS 633. Yang nawar tadi di apa? Penyedia menawar 629. Penyedia itu juga menyampaikan rincian biaya. Penyedia juga menyampaikan rincian biaya yang di dalamnya ada biaya personil dan biaya non personil. Jadi itu sebenarnya sebagai lampirannya. Sebagai lampirannya adalah biaya personil dan non personil itu untuk apa? Bahan negosiasi. Bahan negosiasi. Negosiasi itu bukan menjatuhkan harga. Negosiasi itu untuk menilai kewajaran harga. Jadi negosiasi bukan untuk menjatuhkan harga. Kalau harganya wajar, ya sudahlah 633. Nah, gitu misalkan ya. Terus, misalkan hasil negosiasi 620 juta. Itulah menjadi kontrak 620 juta. Lanjut. Nah, jadi kontraknya adalah seperti ini. Bentar, kelewatannya. Jadi kontraknya seperti ini. Ya. Dibagi menurut persentase. Kontrak 620 juta dibagi semuanya. Dan termasuk nanti PPN terakhirnya. Ya. Jadi kontraknya bukan biaya personil non personil, kontraknya adalah capaian sub-sub output ini. Ya. Jadi atas hasil negosiasi tadi sepakat 620 juta, maka itu di breakdown berdasarkan persentase tadi, tahapan-tahapan pencapaian pekerjaan. Ya, tahap pertama apa? Konsepsi rancangan 10%, 62 juta. Ya, tahap prarancangan dan seterusnya. Ya. Ini salah nih apa? Belum dikurangi PPN ya. Belum dikurangi PPN ini. Ya, harusnya mohon maaf. File ini agak dikoreksi ya, dikurangi PPN dulu. 620 dikurangi PPN, langsung di breakdown ya. Oke, lanjut. Ya. Kalau sudah selesai, ya, nanti ketemu auditor bagaimana? Ya, di sini kan banyak auditor. Berdasar peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018, termasuk juga peraturan PUPR dan sebagainya, dalam kontrak lamsam, ini kan kontrak konsultan, ini kan lamsam,
bukan kehadiran. Yang diminta adalah prestasi sub output tadi, bukan kehadiran. Ya. Jadi absensi nggak menjadi masalah di sini ya. Dalam kontrak lamsam, pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap senilai harga yang dicantumkan dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Jadi kita nggak usah ngejar tenaga ahli itu dibayar berapa. Dibayar berapa, nggak perlu. Ya sudah, tercapai nggak sub output tadi? Tercapai nggak sub output tadi? Misalkan tadi dibayar 60 juta. Nah, ternyata dia hanya terima 30 juta, setor tuh 32 juta. Tidak begitu. Ya, tanpa memperhatikan rincian biaya. Yang dikejar tercapai nggak sub output tadi? Pembayaran berdasarkan produk keluaran. Seperti laporan-laporan tadi. Ya. Atau berdasarkan hasil tahapan kerjaan yang telah dilaksanakan, yang tercantum dalam kontrak. Oke, itu ya. Next. Nah, ini aja Pak. Mungkin bahan Pak Tatang tadi banyak yang akan bertanya para peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji, Pak Tatang. Kita buka sesi diskusi. Nanya dong. Pak, pakai resen Terus Pak. di tengah. Pak, ikuti tata caranya. Silakan nanti kita tunjuk yang tanya. Ada resen di situ. Silakan diklik Pak. Di sini sudah ada urutan. Baik, untuk penanya pertama Pak Abdul Aziz. Silakan Pak. Pak Abdul Aziz, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Mau tanya. Ya, silakan Pak Abdul Aziz. Dari mana? Oh, dari Demak Pak. Demak, siap. Silakan. Ya, terkait pembayaran jasa konsultif perencana di kami pada dasarnya memakai lumsum Pak. Namun di dalam RAB atau HPS yang dibuat oleh PPK sama atau hampir sama dengan konsultan yang ditampilkan. Pertanyaan kami, di dalam audit BPK ataupun inspektorat itu selalu menanyakan invoice dari penyedia jasa. Kalau berdasarkan biaya personil, otomatis invoice itu dimintakan by name. Nah, apabila itu by name, apakah mungkin penyedia jasa mendapat keuntungan apabila harus menyampaikan pembayaran sesuai dengan harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia jasa itu. Dan kemudian bagaimana menanggapi atas permintaan dari auditor tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Siap. Langsung Pak Muji. Ya. Auditor. Ya, terima kasih. Kita harus membiasakan kontrak konsultan perencana. Karena kontraknya lamsam. Maka jangan disampaikan tadi. Harga satuan dan satuan nggak ada, Pak. Nggak ada. Dalam kontrak lamsam, kontrak perencana itu harga satuan nggak ada. Konsultan tadi, capainya adalah sub output tadi. Kalau mencapai yang pertama 10%, ya dibayar 10%. Nggak peduli tenaga ahlinya dibayar berapa di invoice-nya. Invoice tidak ada. Kalau sampai auditor tanya itu, berarti sampaikan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2009, Pak. Cetak 100 lembar, Pak. Kasih mereka, Pak. Nggak ada, Pak. Ini sering terjadi, Pak. Sama auditor eksternal itu. Nggak ada itu, nggak usah diminta. Bahkan diminta kehadiran dan sebagainya. Nah, gitu ya. Gitu, Pak ya. Jawabannya, Bapak Prin, peraturan LKPP nomor 9 tahun 2000 berapa? 18. 18. Itu sama dengan peraturan-peraturannya PUPR juga sama. Ya. Siap, Mas Tatang, mau menambahkan? Tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Fahru Rozi. Silakan, Mas. Kang Mas. Ini Siap. Halo, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Muji, Tes ya. yang saya hormati, gua Pak Tatang, Masya Allah. Susunan kalimatnya tadi, keren. Mohon izin ada beberapa pertanyaan, ada 27 pertanyaan yang pengen saya sampaikan ke Pak Tatang.
Enggak. Saya bertahap dulu deh, 3 dulu Pak Tatang. Terkait dengan KAK tadi ya, saya berpikir lumayan berat tugas seorang PPK pada saat harus ada salah satu komponennya yang tadi yang Pak Tatang sampaikan, yaitu udah kayak BKD, udah kayak organisasi dan tata laksana yang harus menyusun ANJAP dan ABK, sehingga pekerjaan ini ketemulah tenaga ahli ini, kualifikasinya ini, masa kerjanya ini. Ada cara cepat nggak selain paket lain? Kira-kira bagaimana ya cara membuat ANJAP dan ABK buat PPK sehingga pada saat bisa menentukan pekerjaan ini nih jumlah tenaga ahlinya sekian. Tenaga ahli yang ini nih lamanya 5 bulan, tenaga ahli yang ini 3 bulan. Nah itu kira-kira ada nggak tuh entah peraturan bagi seorang PPK untuk memformulasikan kebutuhan-kebutuhan tenaga ahli pada saat membuat KAK tadi, pada saat membuat KAK. Beberapa pendekatan yang umum sih saya lihat sepertinya menggunakan analisa komparasi, tapi lebih banyak lagi analisa perasaan. Analisa perasaan itu yang paling banyak. Jadi mencoba pengalaman beberapa kali jadi saksi ahli di kegiatan konsultan. Ada satu paket yang si PPK-nya itu menentukan jumlah tenaga ahli di KAK-nya itu dengan membagi uang yang ada, pagu yang ada, berdasarkan harga satuan dari tenaga ahli. Kebayang 5 bulan, sehingga akhirnya ketemulah tenaga ahlinya 75 orang. Reseknya dipanggilin satu-satu yang 75 orang tadi, ternyata 8 orang udah mampu menyelesaikan tanpa 75. Yang 67 lagi imajiner, virtual tenaga ahlinya, datang nggak pulang nggak diantar. Kira-kira untuk menentukan ANJAP dan ABK tenaga ahli pada saat membuat KAK. Yang kedua, PPK membuat KAK. Selanjutnya kan dari KAK-nya PPK itulah yang dijadikan pendekatan bagi Pokja untuk memformulasikan apa metode evaluasi, kemudian bagaimana cara pembobotan, sehingga akhirnya ketemulah bobot ini tenaga ahli sekian. Itu kan menjadi ranah kewenangan Pokja. Kira-kira Pak Tatang ada trik nggak membaca bagian yang mana dari KAK itu sehingga Pokja bisa secara cepat menentukan ini akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Kira-kira ada trik-triknya nggak? Yang ketiga, kan beberapa hal yang tadi yang Pak Tatang sampaikan, ada bobot ya, ada yang 5/10, 20/40. Kira-kira Pak Tatang ada ikhtiar apa nih? Cara kita menentukan bobot pada saat peraturan menyebutkan interval. Ada yang nanya, kenapa harus 25? Atau bisa nggak kira-kira memungkinkan berkoma 30,2? Kira-kira bagaimana formulasi pada saat kita harus menentukan pembobotan tadi dari KAK-nya PPK, sementara beberapa kriteria bobot tadi bersifat interval dari angka mula dan angka akhir. Gak dulu deh Bapak Moderator, izin Pak Muji, yang 24 lagi menyusul kalau waktu. Silakan Pak Tatang, ini menuju ke Pak Tatang ini. Siap, ya. Nanti Pak Muji sebagai ininya konklusi semuanya. Silakan Pak Tatang. Luar biasa nih pertanyaannya Pak Farurozi ini. Jadi saya jadi ingat kaitannya dengan bobot ini. Jadi kayak mau memilih seorang istri. Ada bobot, bebet, bibit. Ya Pak Farurozi. Pertanyaannya luar biasa sekali. Aduh, saya jadi tidak percaya diri apakah jawaban saya ini bisa memenuhi hasrat dan kepuasan pertanyaan dari Pak Farurozi. Namun karena ini sudah ditanyakan, maka yang pertama akan saya jawab terkait nomor 1,
Dan saya sebenarnya menunggu 24 pertanyaan selanjutnya, tapi dijawab awal dulu. Yang pertama terkait dengan bagaimana PPK ini menentukan personil ya, menentukan personil disesuaikan dengan budget, mestinya kan seperti itu ya Pak Farrozi ya. Jangan-jangan nanti ketemu jumlah personil itu hanya ngepas-ngepasin dengan budget. Nah ini memang bahaya ya, memang bahaya. Apalagi tadi sudah dikasih kisi-kisi sama Pak Farrozi, jangan sampai jawabannya berdasarkan analisis komparasi. Jadi bertanya tapi sudah membatasi. Jangan jawab yang ini loh, kamu jawabnya yang lain. Nah, seperti itu ya, seperti itu pengertian saya. Oke, jadi saya sepaham, saya sependapat. Jangan sampai kemudian PPK ini kan barang langka ya. Sekarang ini barang langka. Bagaimana PPK ini seperti seorang Superman yang bisa kemudian bisa apa saja, ya bisa apa saja, dan bertanggung jawab apa saja. Ya, saya khawatir di partisipan ini ada salah satu calon PPK. Kemudian setelah mendapat materi yang sekarang ini menjadi, aduh kalau begini caranya saya tidak mau jadi PPK. Nah, semoga saja tidak, ya semoga saja tidak. Karena apa? Tadi pilihan pertama sudah disampaikan oleh Pak Farrozi, PPK boleh menganalisis komparis ya, membandingkan dengan KAK yang sudah ada. Ya. Tapi itu tidak diharapkan oleh penanya. Ya. Jadi untuk PPK yang baik, ya PPK yang baik, ya PPK yang baik itu PPK yang punya ide sendiri, bagaimana membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya dipatok atau PPK mendapat pagu 1 miliar. Apakah dengan waktu yang tersisa misalnya 3 bulan 1 miliar itu dihabiskan? Untuk PPK yang punya insting positif mestinya tidak dilakukan itu. Ya Pak Farrozi, tidak dilakukan itu, belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Waktu 3 bulan itu idealisnya bisa diselesaikan oleh misalnya cukup 3 orang. Maka jangan dipaksakan menjadi 20 orang supaya uangnya habis. Ya. Jadi saya hanya bisa menjawab bahwa PPK hati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak mengejar untuk menghabiskan uang. Ya. Tidak mengejar untuk menghabiskan uang. Sehingga nanti apa? Outputnya jadi aneh. Ya, outputnya jadi aneh. 1 miliar 3 bulan, kemudian tenaga ahlinya 20 orang. Ya, bagaimana akan bekerja? Nah, untuk itu saya hanya bisa menyarankan pada PPK, apabila mempunyai problematika seperti itu, segera tanya yang ahli. Ya, tanya ahli, bagaimana nih saya belanja personil? Karena kan untuk membayar tenaga ahli kaitannya jasa konsultasi, porsi yang tertinggi 60% adalah belanja tenaga ahli. Ya. Untuk formulasi apa? Ya, untuk formulasi apa kemudian saya bisa menjawab Pak Farrozi, saya terus terang belum punya formula Pak Farrozi. Saya intinya hanya pendekatannya adalah pendekatan masuk akal, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dikasih tugas oleh pengguna anggaran untuk membelanjakan 1 miliar kegiatan konsultasi, ternyata waktu yang tersisa hanya 3 bulan, ya, jangan kemudian memaksakan diri menghabiskan belanja tenaga ahli sebanyak-banyaknya untuk supaya pada saat penjumlahan dari jumlah tenaga ahli, menmannya, kemudian bisa habis. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, insting apa? Ya, insting apa? Yang pertanyaan yang kedua, bagi Pokja. Ya, bagi Pokja untuk mendapatkan angka interval. Misalnya tadi ya, untuk tenaga ahli ada interval 10-15%. Kenapa dipilih misalnya 6%, kenapa dipilih 7%? Ya tentu kita lihat pada saat memilih tenaga ahli sesuai pekerjaan. Pekerjaannya misalnya bangunan gedung. Bangunan gedung itu
tentu yang paling berat adalah di struktur. Ya, apalagi bangunan gedung misalnya 5 lantai ke atas. Tentu yang harus disiapkan oleh Pokja adalah tenaga ahli yang berpengalaman di struktur, bukan di arsitektur. Ya, bukan di arsitektur. Struktur itu teknik sipil ya, misalnya teknik sipil jurusan struktur. Bukan apalagi sipilnya sipil jalan atau sipil yang lain. Jadi instingnya Pokja adalah yang pertama pegang dulu ahli struktur sipil. Jumlahnya disesuaikan. Misalnya bangunan 5 lantai. Maka keperluan tenaga ahli strukturnya tentu kan tidak hanya satu. Lebih dari satu. Maka instingnya dari Pokja pada saat membobot, ya, tentu untuk tenaga ahli, maka dia akan mencari tenaga ahli untuk tingkat pendidikan, bukan arsitektur, yaitu di sipilnya. Ya, di sipilnya. Ya. Jadi itu yang bisa saya jawab, intinya bahwa insting itu bergantung terhadap judul kegiatan. Kalau judul kegiatannya ternyata hanya bangunan 1 lantai tapi melebar, ya, luasannya luas, ya, ini lebih cenderung ke arsitektur. Nah, maka tentu Pokja akan memilih personil-personil arsitektur yang diberi nilai bobot lebih. Beda kemudian dengan misalnya ya, misalnya untuk tenaga di dalam kegiatan konstruksi itu kan ada ahli ME, mechanical electrical, ya, kemudian ahli arsitektur, kemudian ahli desain interior, ya, kemudian ahli lingkungan, ya, ahli lingkungan. Sehingga instingnya Pokja mesti di kegiatan yang utama, ya, kegiatan utama. Itu jawaban saya, mudah-mudahan walaupun cukup sederhana bisa memberi gambaran kepada penanya. Ternyata memang terkait dengan pembobotan ini, kalau kita mau menilai atau kita memeriksa, kenapa sih kamu memilih bobot range itu misalnya antara 10 sampai 15, memilih 7 atau memilih 6. Tentu yang paling aman itu adalah di antara range. Kecuali kalau misalnya bobotnya range-nya 5 sampai 10, Pokja memilih 11. Nah, ini yang perlu ditanyakan. Kalau range-nya masih aman, ya saya pikir tidak masalah, Mas Fahrurozi, ya. Saya kira itu, Mas Fahrurozi, jawaban saya, Mas Fahrurozi. Ya, Pak Muji mau menambahkan? Ya, terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf saya tidak se-expert Pak Rozi dengan Pak Tatang. Cuman saya pernah melihat ini pun selama ini masih ada ketidaktegasan, kalau nggak salah ya, silakan dicari tahun 2019 mengeluarkan komposisi untuk pengawas, konsultan pengawas. Nanti tinggal dicari di Google aja, saya lupa. Jadi dibantu sekarang yang untuk pengawas. Yang untuk perencana belum ada. Untuk perencana belum ada. Yang menurut saya ya itu pakai aja lah komparasi. Kalau saya bangun gedung seperti ini, biaya konsultannya seperti ini, tenaga seperti ini, cocok nggak? Ditanya pada PPK yang lain. Nah, dari situlah kelihatan lah. Sehingga wajarnya kita di mana. Ya itulah namanya komparasinya di situ kalau menurut saya. Memakai data-data PPK lain, ya, maka punya komunitas itu lebih bagus lah. Ya. Berikutnya mengenai tadi persentase tadi itu sebenarnya ada kajian matematisnya melalui weights pembobotan dan sebagaimana yang bobotnya perlu yang dipentingkan, mana yang kurang dan sebagainya. Jadi dasarnya adalah untuk kerjaan seperti ini bobot utamanya itu di mana. Nah itu harusnya diarahkan di sana. Jadi saya pernah melakukan pendampingan, kenapa ini di bobot 70%, Pak? Ya suka-suka aja. Nah, nggak bisa begitu. Itu ada rumusan matematikanya. Nah, setelah dibuatan rumusan matematika, ternyata ketemu 65%, bukan 70. Nah, gitu. Itu ya, tapi mohon maaf, ini masalah matematis seperti ini jangan juga problem bagi para PPK kita. Tidak sampai ke sana itu ya. Harusnya ada sampai ke sana. Mungkin nggak tahu lah. Apakah ini ada konsep aplikasinya, jangan ada konsep aplikasinya yang saya tidak tahu ini, jangan ada ini untuk pembobotan ini. Terima kasih, itu aja tambahan saya. Masih
masih Mas Farwasi. Lanjut ke penanya ketiga, Pak Yogi Dewanto. Silakan Pak. Pak Yogi Dewanto. Silakan Pak. Dari mana? Perkenalkan saya Yogi Dewanto dari Kabupaten Kediri, Pak. Oh, siap. Ya. Menindaklanjuti di Permen PU 22 tahun 2018 terkait bangunan gedung negara. Pada pasal 22 ayat 4 terkait pembayaran, Pak. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa setiap tahapan ada persentase pembayaran. Itu untuk konsultan, biaya konsultan perencanaan. Apakah untuk ini kan untuk bangunan gedung negara, apakah bisa diberlakukan Permen PU ini untuk pembayaran pada konsultan perencanaan jalan atau untuk perencanaan yang lain? Intinya itu. Terima kasih. Makasih Pak Yogi. Ya, sama-sama. Ya. Pak Tatang, bisa nggak Permen PU ini digunakan untuk juga konsultan perencana jalan, jembatan mungkin gitu? Ya. Ya, kalau saya melihat dari esensi kaitannya dengan pembayaran, ini di Permen PU 22 ini sangat bagus sekali ya. Artinya bahwa memberikan kewenangan PPK, jangan sampai PPK ini kewenangannya tidak terkontrol. Ya. Terkait dengan sebatas kontrol, ini kalau misalnya dipakai di kegiatan lain, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Karena hal yang baik, kalau kita adopt, ya why not? Ya. Jawaban saya itu, Pak. Oke. Pak Muji, menambahkan? Ya. Kalau kita cermati, Pak, standar bidding dokumennya Permen PU nomor 7 tahun 2019 kemarin, itu formulanya itu agak longgar, ya, tidak memberikan suatu pedoman itu. Jadi ada dua informasi yang kita terima agak berbeda. Permen PU-nya agak longgar seperti itu, sedangkan untuk gedung negara ada Permen PU 22 itu lebih detail, lebih clear. Ya. Menurut saya cenderung gunakan tadi yang Permen PU nomor 22. 22. Ya, Permen PU nomor 22. Bagaimana untuk kerjaan jalan, sumber daya air dan sebagainya, ya itu bisa disesuaikan aja, Pak. Ya, semuanya harus ada analisa logikanya, Pak, gitu, Pak ya. Analisa logikanya. Ya, gitu, Pak. Terima kasih. Sip, masih. Oke, selanjutnya ya. Pak Iqbal, Sasmi Ma'arif, silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Muklis. Siap. Sampai ketemu lagi, Pak. Yuk. Pak Tatang, ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah, jika saya Iqbal dari 8, Pak. Yeah. Ini pertanyaannya, jika kita punya grand design gedung laboratorium. Nah, itu grand design tersebut berasal dari katakanlah negara A ya. Nah, ini kan pada saat kita menggunakan grand design asli yang digambar atau yang dibuat oleh negara tersebut, yang hasil dari TOT kita, itu kan kalau kita gunakan untuk lelang, kemungkinan akan sulit gitu loh dibaca atau dipahami oleh salon penyedia yang akan kita gunakan. Dari sisi RAB-nya, terus DED-nya dan lain sebagainya, mungkin ada perlu pemolesan dikit. Dimungkinkan nggak kita bisa menggunakan atau penunjukan perencana konstruksi di Indonesia untuk dalam tanda petik menerjemahkan DED atau grand design yang ada dari negara tersebut gitu. Jadi supaya bahasanya lebih familiar atau mungkin bukan menerjemahkan dari bahasa ke bahasa, tapi menerjemahkan semuanya dari mulai gambar teknis, terus juga satuan bakunya dan lain sebagainya itu. Dimungkinkan nggak kita menggunakan perencana itu atau menggunakan jasa manajemen konstruksi barangkali? Itu aja sih yang pengen saya tanyakan. Kalaupun memang dimungkinkan, lalu bagaimana tahapannya, Pak? Apakah memang harus kita ke PU dulu, ataukah mungkin kita ya maksudnya dapat approval dari PU sebelum kita lelangkan? Lalu tahapan berikutnya seperti apa? Apakah kita melelangkan MK dulu, lalu perencana, atau seperti apa? Mohon arahannya sih, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Iqbal. Grand design-nya sudah ada nih, Pak Tatang. Yap. Terima kasih Pak Iqbal dari 8 ya. 8. Kalau
kalau saya dengar pertanyaannya ini mirip-mirip dengan review desain ya, atau desain berulang ya. Cuma yang jadi masalah adalah desain itu bukan desain miliknya. Intinya copy paste ya, copy paste kemudian menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, cuma yang jadi masalah perlu izin dulu ya, perlu izin ke pemilik desain awal. Ya, perlu izin ke pemilik desain awal. Sudah ada izin, Pak. Sudah oke. Sudah oke ya? Iya. Nah, kalau sudah oke, nanti mungkin dilengkapi oleh Pak Muji. Intinya kalau saya melihat itu hampir mirip di Peraturan Permen PU Nomor 22 2018 kaitannya desain berulang ya. Bahwa desain berulang ini orientasinya ke penunjukan langsung, ya, orientasinya ke penunjukan langsung. Dan dengan catatan biayanya tidak sama dengan biaya apabila desain itu dibuat sendiri. Ya. Kalau desain itu dibuat sendiri itu 100%, maka untuk desain yang berulang ini sesuai dengan Permen PU 22 itu sekitar, kalau tidak salah, mau nanti dikoreksi, biayanya adalah 75%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilengkapi Pak Muji. Pak Muji menambahkan? Ya, mohon maaf. Yang expert sebenarnya Pak Tatang, saya cuma menduga-duga aja jawabannya. Ya, tadi disampaikan Pak, Bapak udah punya desain, kelihatannya Bapak kebingungan memilih konsultan rencana atau konsultan MK yang duluan. Kalau ada gedungnya Pak, itu memang menggunakan konsultan MK dulu Pak yang dipilih. Kejadiannya, prakteknya banyak dipilih konsultan rencana, konstruksi baru MK. Tidak, MK itu bantuin BPK Pak. Merencana. Konsultan MK bantuin BPK untuk bagaimana memilih konsultan rencana dengan desain yang sudah ada seperti ini. Ya, gitu maksudnya Pak. Membantu memilih penyidik konstruksinya, bukan membantu memilih Pak, mengkriteriakan gitu ya. Nah, itulah peran dari konsultan MK di sini. Itu aja yang saya tambahin, masih. Sip. Oke, lanjut aja Pak Mulis. Masih lanjut. Selanjutnya Pak Rai. Silakan Pak Rai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Rai? Ya, dari KKP Pak. KKP. Silakan Pak. Baik Pak, tadi saya sama dengan Pak Iqbal tadi, atau dari mana tadi menanyakan mengenai Permen PU Pak, Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, pasal 22 juga Pak. Tapi penekanan saya begini Pak Tatang, terkait dengan poin F Pak, di situ kan tadi Bapak juga dalam paparan menyampaikan ada bobot 15% untuk tahap pengawasan berkala. Nah, yang saya dapatkan informasi pengawasan berkala ini kan dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan konstruksinya, Pak. Konstruksi, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila terjadi ada kondisi pada saat menjelang selesainya pekerjaan konsultan perencana, tiba-tiba, karena ini kejadian belum lama ini terjadi, tiba-tiba anggaran untuk pekerjaan konstruksi dihapuskan, Pak, karena terjadi penghematan. Nah, sedangkan di dalam klausul kontrak, salah satunya dia katakan bahwa pembayaran 15% akan dibayarkan setelah proses pekerjaan konstruksi selesai. Nah, ini bagaimana dengan 15%, Pak? Apakah memang tetap tidak boleh dibayarkan? Padahal ini kan kontrak konsultan ini adalah lamsam. Atau kondisinya lain lagi, Pak. Kondisinya misalnya pekerjaan konstruksi berjalan, tapi terjadi wan prestasi, Pak. Sehingga terjadi putus kontrak dan konstruksinya tidak selesai. Bagaimana dengan 15% ini? Apakah tetap tidak boleh dibayarkan atau boleh dibayarkan? Karena kedua kondisi tadi bukan kesalahan dari si perencana, Pak. Meskipun memang ada klausul di dalam kontrak dan diperkuat dengan adanya klausul peraturan di Permen PUPR yang pasal 22 poin F tadi, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Yang pertama, konstruksinya tidak dikerjakan. Yang kedua, konstruksi dikerjakan tapi wan prestasi. Bagaimana nih pembayaran terkait dengan konsultan perencana, Pak Tatang? Ya, terima kasih dari Pak Rai ya. Ya, Pak Rai. Pak Rai ini KKP. Kawannya Pak KKP ya? Ya, KKP. Ya, Pak. Pak Vidi ya, Pak Vidi. Pak Vidi. Ya. Jadi begini Pak Rai, Permen PU 22 ini kan sudah membagi kerja ya. Dari 100% intinya gini. Saya selaku PPK, apabila saya bekerja sesuai dengan Permen PU nomor 22, saya akan membayar konsultan perencana itu bertahap.
bertahap ini kan berarti kan dia akan dibayar apabila tahapan-tahapan itu sudah diselesaikan. Itu logika pertama, ya. Saya akan membayar apabila tahapan-tahapan itu sudah diselesaikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana apabila di dalam pengawasan berkala tidak bisa diselesaikan, baik karena bukan kesalahan dia sendiri, ya, atau misalnya ada force majeure. Nah, yang perlu digarisbawahi dari pernyataan saya pertama, berarti dengan kondisi seperti ini, ada tahapan yang tidak dilaksanakan. Ya, ada tahapan yang tidak dilaksanakan, yaitu pengawasan berkala. Lalu bagaimana saya akan membayar 15% apabila konsultan perencana itu belum melakukan pekerjaan pengawasan berkala. Jadi intinya tidak dibayarkan. Terima kasih Pak Ray. Pak Muji menambahkan? Ya, sepakat yang sebenarnya Pak Tatang tadi. Jadi pembayaran bukan lantas dimaknai sebagai hak, Pak ya. Dimaknai harus ada prestasi. Harus ada prestasi. Contoh, tadi ada tahapan 5% ketika pelaksanaan tender. Tendernya nggak jadi ada, ya nggak dibayar. Ya, pengawasan berkala, ternyata tidak jadi dibangun konstruksinya, ya tidak dibayar Pak, 0%. Tapi kalau pengawasan berkala, ternyata ini kontraknya 4 bulan. Ya, dia ketika 2 bulan kontraknya nggak selesai, diputus 2 bulan kan, berarti ya dibayarlah 7,5%. Mungkin secara general umumnya seperti itu Pak, dibayarlah sesuai dengan peran dia lah, prestasi dia 7,5%, bukan 15%, bukan hak, jangan dimaknai sebagai hak ya, dimaknai sebagai prestasi atau Pak Tatang bilang tadi capaian sub output tadi, begitu ya, terima kasih. Siap, masih selanjutnya Pak Iskandar Muda, silakan Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya Iskandar dari Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Pak. Yang ingin saya tanyakan mengenai pembobotan yang Pak Tatang sampaikan tadi. Di dalam Permen PU nomor 07 itu yang dibahas untuk konsultansi adalah seleksi. Nah, jadi saya mau membahas pengadaan langsung. Nah, di dalam pengadaan langsung yang dokumennya yang dikeluarkan LKPP untuk konsultan non-konstruksi itu tidak dilakukan evaluasi dengan cara pembobotan. Jadi saya mau tanya, apakah perlakuannya untuk konsultan si konstruksi yang dilakukan dengan pengadaan langsung, apakah kita melakukan evaluasinya dengan pembobotan? Satu. Yang kedua, mengenai Permen PU nomor 22 tahun 2018. Ya, pasal 22 juga nih Pak. Apakah ini bisa kita terapkan di daerah? Nah, kedua, apabila kita terapkan di daerah, apakah jenis kontraknya nanti tidak berpengaruh gitu? Maksud saya, apakah dia nanti harus multi years? Kita kan tahun tunggal. Mohon sarannya Pak, apakah dilakukan perubahan apakah kita harus di tahun berikutnya harus menganggarkan lagi atau kontraknya langsung kita buat multi years gitu kalau menurut kontrak yang di Permen PU 22 ini. Terus untuk Pak Muji Santoso mengenai penyusunan HPS. Tadi disebutkan mengenai biaya personil langsung yang ada di Kepmen PU 897 2017. Jadi yang ingin saya tanyakan biaya langsung non personil itu apakah boleh kita ambil rujukannya dari Inkindo atau bagaimana Pak? Terus saya ingin menanyakan biaya non personil untuk sewa kendaraan yang ada di Inkindo. Misalkan sewa kendaraan roda 4
per bulannya 10.300.000. Nah, apakah biaya ini adalah biaya maksimal atau boleh kita tambah? Seandainya kita menggunakan biaya ini di daerah saya yang daerahnya cukup luas, sepertinya 10.300.000 untuk biaya kendaraan roda 4 itu kurang. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Siap. Pak Tatang? Yap. Pembobotan pengadaan langsung nih. Ada nggak? Oh nih? ya. Ya, ini pertanyaannya menyindir-nyindir Pak Muklis dan saya ya, karena bobot saya memang luar biasa. Puasa bobotnya nggak turun-turun nih Pak Muklis. Oke, pertanyaannya Pak Iskandar ini luar biasa ya, dari Sumatera Utara, PUPR, terkait dengan pembobotan untuk kegiatan non-konstruksi ya. Kalau nggak salah ya Pak Iskandar ya. Untuk konstruksi, Pak. Untuk konstruksi. Untuk konstruksi tapi PL. Ya, PL, Pak. Konsultan Itu kan atau? di Permen 07 kan nggak ada rujukan. Jadi saya ambil rujukan dari standar dokumen non-konstruksi yang di... Konsultan atau gimana Pak ini? Konsultan konstruksi. Konsultan konstruksi untuk PL, Pak. Ya. Rujuk teknis untuk pengadaan langsung 07 kan nggak ada. Jadi saya ambil standar dokumen yang dikeluarkan LKPP. Jadi evaluasinya tidak melakukan pembobotan. Iya. Gitu, Pak. Nah. Oke. Jadi untuk PL, Pak ya. Jadi ini saya sedikit sensitif, Pak Muklis ya. Ya. Kalau udah bilang PL ini sangat sensitif. Karena di tempat kami PL itu pemandu lagu. Jadi kan konstruksi PL ya. Dilihat kontraknya, Pak. Kalau kontraknya tidak ke kualitas atau ke biaya, maka tidak pembobotan ya. Pembobotan itu yang untuk kualitas, yang untuk kualitas. Tuh. Kemudian yang pertanyaan yang kedua kaitannya dengan Permen PUPR nomor 22. Apakah bisa diterapkan di daerah? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Lalu bagaimana dengan anggaran, misalnya anggaran yang 15% terkait dengan pemeliharaan berkala. Nah, terkait dengan fungsi PPK, apabila mengampu kegiatan konsultansi, ini mestinya sudah siap-siap pada saat pembahasan KUA PPA di tahun berikutnya, sudah menyiapkan 15%. Nah, apabila misalnya pengawasan kegiatan berkala ini, pemeliharaan berkala ini melewati tahun anggaran. Ya. Jadi ini kesiapan PPK pada saat ya mengampu kegiatan yang ternyata kegiatannya berdampingan langsung dengan kegiatan jasa konstruksi, di mana jasa konstruksi ini pemeliharaan berkala melewati tahun anggaran. Ya. Harus disiapkan pada saat penyusunan KUA PPA selanjutnya, ya, tahun berikutnya, ini sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran 15%. Jadi jawaban saya itu, Pak Iskandar. Berarti Pak harus kita surati ke TAPD gitu, Pak? Betul, jadi PPK segera berkoordinasi atau memberikan laporan kepada PA KPA. Yep. Oke, Pak Muji mungkin yang tadi terkait HPS. Ya, tadi Pak, sebelum HPS saya mencermati ada kegiatan-kegiatan yang melewati tahun berikutnya. Maka ini perlulah ada usulan anggaran. Ya, saya pernah melihat ada pembangunan rumah sakit 700 miliar hanya untuk konstruksi saja. Bagaimana biaya untuk honor BPK, bagaimana untuk tim teknis nggak ada. Jadi setiap pekerjaan konstruksi bagaimana bisa dilaksanakan baik. Ada untuk honor, ada untuk tim teknis, ada untuk konsultan yang masih berlanjut dan sebagainya. Ya, itu ya. Berikutnya mengenai HPS, Pak. HPS saya tadi mungkin lupa menjelaskan. Yang disampaikan dalam standar Kementerian PUPR itu adalah angka minimal. Angka minimal. Sama, yang di Ingido juga sama angka minimal. Jadi biaya personil
minimal mengikuti standarnya Kementerian PR. Nah, ini bagi daerah banyak yang protes. Pak, itu 23 juta, Pak. Anggaran saya hanya 7 juta saja. Itu bagaimana ya? Jadi itu harus dimaknai sebagai anggaran minimal. Berikutnya, yang tidak ada dalam Kementerian PR, untuk staf pendukung, boleh nggak ngambil dari angka Ingindo? Ya boleh aja, Pak. Angka Ingindo, atau harga yang berlaku, atau UMR, ditambahi-tambahi gitu ya. Terus berikutnya, di Ingindo tadi Pak sebutkan, di sana ada sewa kendaraan 10 juta sekian. Ya, 10 juta sekian. Jadi yang sifatnya non-personil, Pak, itu adalah pendekatannya at cost. Kalau angka Ingindo nggak bisa diambil, ya at cost-nya daerah berapa? Pak, daerah saya kalau dengan luas seperti ini, 15 juta, Pak, at cost-nya. Ya itu, Pak, dipakai at cost-nya, gitu. Tapi kalau dari Bapak misalkan, mohon maaf, 7 juta saja, ya udah at cost-nya 7 juta, gitu. Itu Pak, disesuaikan gitu lah. Logisnya yang